warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kimia Farma Edukatif. Jumpa lagi dengan saya, Apoteker Nadia Paramita yang saat ini berpraktek di Apotek Kimia Farma Ibnu Sina. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai manfaat dan jenis probiotik untuk mengatasi diare. Mengkonsumsi probiotik bisa mengobati diare jenis tertentu. Probiotik adalah kombinasi dari bakteri hidup yang bermanfaat dan atau ragi secara alami hidup di dalam tubuh. Mikroba yang masuk ke dalam probiotik memiliki karakteristik khusus seperti bisa hidup terisolasi dari manusia, kemudian tetap bertahan hidup setelah melalui sistem pencernaan, aman dikonsumsi, dan terbukti bermanfaat bagi manusia. Nah, saat ini produk probiotik bisa didapatkan dari makanan seperti kimchi dan tempe, kemudian dari minuman seperti yogurt, kombucha, hingga suplemen. Bagaimana cara probiotik mengobati diare? Nah, salah satu penyebab diare bisa terjadi karena ketidakseimbangan kadar bakteri di saluran pencernaan. Nah, pada kondisi ini populasi bakteri jahat lebih mendominasi di usus dibandingkan bakteri baiknya, sehingga memicu gangguan pencernaan. Nah, mengkonsumsi probiotik ini akan membantu menambah jumlah bakteri baik di usus dan mengembalikan keseimbangan di saluran pencernaan. Nah, probiotik akan melawan bakteri yang jahat dengan cara mengubah kondisi saluran pencernaan menjadi tidak ideal sebagai tempat tumbuhnya bakteri jahat. Nah, probiotik akan merebut sumber makanan bakteri jahat, kemudian mempertahankan bakteri baik dan meningkatkan respons sistem imun sehingga diare bisa segera teratasi. Jenis probiotik yang baik untuk diare. Nah, jenis probiotik yang dapat mengatasi diare ada ratusan jumlahnya. Meskipun demikian, ada beberapa jenis yang dianggap paling efektif sebagai probiotik untuk diare, meliputi Bifidobacterium lactis, kemudian Lactobacillus rhamnosus, kemudian Lactobacillus casei. Jenis diare yang bisa disembuhkan dengan probiotik. Nah, diare merupakan gangguan pencernaan yang bisa disebabkan oleh beberapa macam patogen. Tidak semua jenis diare bisa disembuhkan dengan probiotik, tetapi beberapa jenis diare berikut ini dapat dibantu pencegahannya dan penyembuhannya dengan mengkonsumsi probiotik yang tepat. Yang pertama, diare infeksi. Nah, diare infeksi ini adalah jenis diare yang disebabkan oleh infeksi patogen. Ada banyak sekali virus, bakteri, dan parasit lainnya yang dapat menyebabkan diare menular. Termasuk diantaranya adalah rotavirus, E. coli, dan salmonella. Nah, probiotik untuk diare menular ini dapat membantu mengurangi frekuensi buang air besar serta durasi diare pada dewasa dan anak-anak. Yang kedua, diare wisatawan. Nah, diare wisatawan atau travelers diare adalah diare yang dialami saat atau setelah berpergian. Kondisi ini terjadi karena mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi patogen yang asing ketika berpergian. 3. Diare karena antibiotik. Salah satu efek samping yang umum dari pengobatan antibiotik adalah diare. Hal ini dikarenakan obat ini bisa mengganggu keseimbangan mikrobiota normal yang ada di usus. Nah, asupan probiotik dapat membantu mencegah diare yang disebabkan oleh antibiotik. Jenis probiotik yang efektif khususnya adalah strain Lactobacillus rhamnosus dan Saccharomyces boulardii. Yang keempat, diare pada anak dan bayi. Nah, anak-anak dan bayi termasuk kelompok yang rentan terkena diare yang disebabkan oleh infeksi atau antibiotik. Salah satu penyakit usus yang hampir terjadi pada bayi adalah necrotizing enterocolitis atau NIC. Ini adalah kondisi serius dengan tingkat kematian hingga 50% yang salah satu gejalanya adalah diare berat. Nah, probiotik untuk diare ini dinilai dapat membantu mengurangi resiko NIC tersebut dan kematian pada bayi. Selain itu, jenis probiotik tertentu termasuk Lactobacillus rhamnosus. Yang kelima, penyakit radang usus. Nah, diare juga sering dialami oleh penderita penyakit radang usus seperti kolitis ulceratif. Penelitian menunjukkan probiotik juga dapat membantu mengobati kondisi tersebut. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Ingat, tanya obat, tanya apoteker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.